Puji nama Tuhan, menyambut setiap saudara kasih dalam Tuhan Yesus pada pagi hari yang diberkati ini. Selamat pagi, Shalom jemaat Tuhan. Shalom Tiberias, kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang kita percaya terus memberkati kita yang percaya, katakan amin saudara. Untuk itu mari datang di rumah Tuhan, tentunya dengan hati yang percaya bahwa Dia selalu baik dan Dia selalu rindu setiap kita untuk boleh dekat sama Tuhan. Untuk itu mari saudara, kita hadir di tempat ini, sama-sama kita akan memberikan yang terbaik, pujian dan penyembahan hanya untuk memuliakan Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus namanya. Saudara siap menyembah Tuhan, amin? Yang siap kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tundukkan kepalamu, bersama-sama kita satu di dalam doa pagi hari ini. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami bersyukur setiap kami boleh kembali Tuhan ke rumah-Mu ya Bapa, di gereja ini Tuhan Yesus. Gereja Tiberias, kami percaya bahwa kehidupan kami selalu dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Sebab itu kami datang Tuhan dengan hati yang limpah, dengan ucapan syukur, rindu beri yang terbaik Tuhan, rindu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan pagi hari ini karena kami rindu dan kami ingin Tuhan mengalami Tuhan pagi hari ini. Berkati Tuhan Yesus, biar setiap kami yang menyembah di tempat ini, bahkan setiap kami yang menyembah secara live streaming, setiap kami mengalami kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Di dalam nama Yesus nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus pimpin umat-Mu Tuhan. Dengan hati yang rela kami hampiri tahta-Mu dengan pujian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Makasih Tuhan, makasih. Buka hatimu saudara, kita menyembah Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah begitu. Mari masuk dalam hadirat. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, amin. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Engkau yang melayakkan Tuhan, Kau layakkanku menghampirimu,
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Tuhan Yesus. Sambil angkat tanganmu gereja Tuhan, katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Katakan kasih-Mu Tuhan, oh mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari sambil kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus, katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu katakan mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kau jadikan, oh Yesus, oleh kuasa darah-Mu. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami menerima yang terbaik Tuhan. Aku percaya, terima kasih Tuhan. Yang musik menyembah Tuhan setiap kita saudara. Mari mengangkat tangan kita berseru. Mari berdoa, pandang kuasa Tuhan pagi ini. Selamanya Tuhan, pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Mari dengan tangan yang terangkat saudara, percaya perkara ini saudara pagi hari oleh kuasa Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Ada kasih Tuhan yang mengalir pagi hari. Angkat tanganmu yang rindu mengalami itu. Mari dengan suara yang lantang saudara katakan, sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Katakan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan yang membebaskan setiap kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mari mengalir Tuhan.
datang ucapan syukur kami di mesbah-Mu Tuhan. Kami datangkan, Kaulah pemilik hidup ini. Mari berkuasa selama-lamanya. Oh Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus melawan. Haleluya. Mari berdoa, jangan berdiam diri pagi hari. Masing-masing mengucap syukur. Mari buka hatimu saudara di hadapan Tuhan Yesus, Juru Selamat kita bersyukur. Tak ada yang lain yang kurindukan selain Kau. Haleluya, haleluya. Janji kami menyembah, janji kami mengabdikan hidup selama-lamanya. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Mari dengan tangan yang terangkat saudara, terus mengucap syukur, terus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari datang dengan apa adanya saudara di hadapan Tuhan. Jangan ada lagi yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau ada pelanggaran, mari minta ampun sama Tuhan pagi hari ini. Kuasa darah Kristus menyelamatkan kita, mengampuni setiap dosa dan pelanggaran. Hari ini mari bertobat, percaya ada kuasa Tuhan yang menguatkan kita saudara. Angkat tanganmu sama-sama tinggi saudara di hadapan Tuhan, dengan pengharapan sama Kristus, Allah yang telah mati, Allah yang bangkit, Allah yang hidup, berkuasa dalam kerajaan surga. Mari dengan setiap pengharapan kita saudara, bersyukur, percaya Tuhan baik saudara. Amin. Ini kami Tuhan, kami yang percaya. Haleluya. Sama-sama sampaikan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih Tuhan yang sempurna, mari mengalir Roh Kudus. Angkat suaramu gereja Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat saudara. Sorakan haleluya. Kemenangan kami terima Tuhan dengan ucapan syukur di awal bulan ini Tuhan. Kami menyembah dan kami percaya kuasa Tuhan mendatangkan mujizat pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah pasti dikuatkan, yang terikat pagi hari ini menjadi pagi kelepasan. Di dalam nama Yesus kami menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, seberapa yang diberkati, boleh lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Menyapa setiap saudara yang hadir di tempat ini, yang di rumah. Ada Shalom Tiberia. Shalom. Mari sama-sama kita tepukkan yang paling mulia buat Tuhan. Kita mana ada di gereja mana, kita mana ada di suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya.
saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara. Mari bersama-sama gereja Tuhan. Saudariku. Kita mengabaikan dalam kita dengan sukacita pagi hari ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga lah. Cinta keluarga. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah. Cinta keluarga lah. Mari tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, meninggikan memuliakan nama Yesus. Kau yang layak terima pujian kan. Gereja Tuhan, angkat suaramu. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Sama-sama lambaikan Tuhan. tanganmu. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua. Mari sama-sama kembali Dia mengasihi saudara. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Yeah, yeah. Mari kasih tepukan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Haleluya. Sebaik berkati bola lambaikan tangan kita buat Tuhan Yesus. Ya segala pujian, syukur, hormat bagi nama Tuhan. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur, kita boleh meninggikan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari indah ini. Sebelum kita lebih lagi diberkati pada pagi hari ini, seperti biasa di awal bulan Gereja Tiberias Indonesia mengadakan 2 kali persembahan. Kita akan terlebih dahulu berikan persembahan kita yang pertama. Kita mau teduhkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Yesus, betapa sungguh Kau sangat baik dalam hidup kami. Kami boleh ada sampai saat ini semua berkat kemurahan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di awal bulan di bulan Maret ini semua berkat kemurahan-Mu Yesus. Sebentar sebelumnya kami mau diberkati lebih lagi, kami mau memberkati terlebih dahulu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami yakin dan percaya kami memberi kepadamu, kami tidak akan pernah ada kekurangan di dalam-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Biar setiap persembahan jemaat Tuhan berikan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa mengucap syukur umat Tuhan yang
yang siap memberi persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Yang pertama sama-sama kita katakan Amin. amin. Puji nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kami bersama terima kasih untuk persembahan pertama Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati setiap kita. Sebelum kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan membacakan pembacaan suara gembala sidang kita pada minggu ini. Suara gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema mengalahkan kesombongan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala Sidang Tiberias dipilih Tuhan karena seorang yang jujur. Ingat, kejujuran menyangkut pintu sorga. Hati-hati, Tuhan tahu pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Seruan kami, mari kita semua hidup yang jujur. Romawi yang kedua, mengalahkan kesombongan. Bagaimana kita harus mengalahkan kesombongan? 1. Kita harus menyadari Tuhanlah yang besar dan bukan kita. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai dengan 31. Kita banyak memiliki kekurangan. Seharusnya kita tidak menjadi sombong dan bersyukur atas apa yang kita bisa lakukan. Karena Tuhanlah yang memilih kita. Karena Tuhan sudah melakukan kebaikan kepada kita, maka kita bisa melakukan kebaikan. 2. Kita harus menyadari semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 7. Tuhan yang memiliki kuasa untuk memberi dan Tuhan juga yang memiliki kuasa untuk mengambil. 3. Kita harus menyadari Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Yakobus 4 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan adalah Allah yang maha hadir. Mazmur 139 ayat 7. Dialah yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang menghendaki kita berbuat ini dan itu. Tuhan adalah Allah yang maha tahu dan peduli dengan kita. Mazmur 33 ayat 13 sampai dengan 14. 4. Kita harus merendahkan hati selalu di dalam hidup ini. Lukas 14 ayat 11, 1 Petrus 5 ayat 5. Kerendahan hati adalah hal bijak di mana kita tahu bahwa kita akan memposisikan diri kita sama dengan yang lain dan tidak merasa lebih tinggi dan hebat dari yang lain. Dan kita akan menghargai orang secara tulus. Orang rendah hati mau belajar dan diajar dalam sekolah kehidupan ini, dalam interaksi dengan sesama. Amsal 27 ayat 17, Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 9. Romawi yang ketiga, hati-hati iblis berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. 1. Akhir zaman iblis bekerja keras untuk menjerat orang-orang untuk dibawa ke neraka. 1 Petrus 5 ayat 8. 2. Di alam roh setan sangat kejam menyiksa orang-orang yang bukan warga sorga. 2 Petrus 2 ayat 4. 3. Akhir zaman mereka yang tidak hidup dalam pertobatan mendapat bagian di dalam lautan api yang menyala-nyala. Firman Allah di dalam Wahyu 22 ayat 14 sampai dengan 5 mengajarkan kepada kita. A. Mereka yang hidup dalam pertobatan dan membasuh jubahnya akan menerima hak atas pohon kehidupan. Artinya menerima sorga yang kekal. Lukas 13 ayat 3. B. Mereka yang mencintai dusta, orang-orang sundal, penyembah-penyembah berhala akan mendapat bagian dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Wahyu 21 ayat 8. C. Mereka yang menyukai dan melakukan dusta akan berada di luar kerajaan yang kekal Allah. Wahyu 22 ayat 15. Doa penutup, seruan kami agar para rekan-rekan pendeta jangan berdusta, jangan saksi dusta, jangan menipu, bertobatlah karena sangatlah berbahaya. Di mimbar pendeta yang suka dusta, berdusta, menipu, dan dengan tegas Tuhan Yesus berkata bahwa pendusta adalah anak iblis, bagaikan singa yang mengaum-ngaum hendak menelan orang yang dapat ditelannya. Haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kita diberkati melalui pembacaan suara gembala sidang kita pada pagi hari ini. Lebih lagi kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kembali kita teduhkan hati kita mau bersatu di dalam doa. Ayo mengucap syukur Tuhan. Kesempatan pagi hari ini kami boleh menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. Lebih dalam lagi kami mau diberkati melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya sebentar firman-Mu yang ditabur berakar, bertumbuh, bahkan berbuah lebat dalam hidup kami, menjadi rema dalam setiap langkah hidup kami. Berikan kami tidak saja cakap sebagai pendengar yang baik, tapi kami cakap sebagai pelaku firman-Mu sehingga dimanapun kami berada menjadi terang dan garam-Mu. Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, Tuhan Yesus berkati bawakan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa mengucap syukur. Dengan sikap berdoa datang sama Tuhan. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami agungkan Engkau Yesus kami Tuhan. Yesus kami puja.
kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita mau sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan ada. Sama-sama dengan ucapan syukur. Sembah Yesus. Sembah dan Sama-sama dengan hati bersyukur sambut firman Tuhan. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kasih-Mu yang berlimpah bagi kami. Engkau ada di tengah kami, Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami siap untuk duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Teguhkan ya Tuhan setiap firman yang disampaikan lewat bibir mulut hamba-Mu dengan tanda kuasa dan mujizat, dan urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih, shalom. Tibidas Garing Nias, Tibidas live streaming, berkat perkenan Tuhan atas setiap kita. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 25 ayatnya yang ke-29. Matius 25 ayatnya yang ke-29, perkataan Yesus yang penting dalam background atau latar belakang perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 29, kepada setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Katakan bersama saya, kelimpahan. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Saudaraku, ini adalah perkataan Yesus yang merupakan suatu prinsip yang sangat penting yang diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Beberapa teolog menyebutnya sebagai prinsip Matius, ada yang menyebutnya sebagai prinsip kelimpahan, ada yang menyebutnya sebagai hukum dari pelipat gandaan, dan lain sebagainya. Tetapi perkataan ini, saudara, kalau baca Alkitab, apalagi Injil, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, akan menemukan pernyataan ini sering kali diulang-ulang oleh Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus mengulang sesuatu pernyataan, artinya itu mengandung suatu prinsip yang penting, dan Tuhan mau mengimpartasikan sesuatu, dan ada sesuatu yang penting yang harus kita ambil di sini, saudaraku. Latar belakang dari pernyataan ini adalah perumpamaan mengenai talenta. Di mana ada satu orang dikasih 5 talenta, lalu dia lipat gandakan jadi 10, ya ada yang dikasih 2, jadi 4. Tapi ada yang dikasih yang punya cuma 1, tapi dia nggak ngapa-ngapain, sehingga tidak ada pelipat gandaan, tidak ada pertumbuhan, maka 1 talenta yang dia punya itu diambil daripada dia dan diberikan kepada yang
talentanya pertumbuhannya paling banyak, yang 5 menghasilkan 5, yang memiliki 10, dia dikasih 1 tersebut, dia jadi punya 11. Dan dalam latar belakang tersebut, Yesus berkata, kepada siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya, dan barang siapa yang tidak mempunyai, barang siapa yang tidak ada pertumbuhan, yang tidak ada hasil, yang tidak berbuah, maka yang ada padanya diambil dan ditambahkan kepada yang paling produktif, kepada yang paling berbuah. Saya berdoa setiap saudara dan saya diberkati Tuhan, berbuah dan produktif. Kita diberkati Tuhan, apa yang kita kerjakan diberkati berhasil, kita bawa manfaat, bawa faedah bagi dunia, bagi orang lain, untuk kemuliaan Tuhan, jadi garam dan jadi terang. Yang percaya katakan amin. Karena pernyataan Yesus ini adalah pernyataan yang sangat jujur, saudaraku. Ini pernyataan yang sangat jujur dan saya boleh katakan bahwa ini adalah pernyataan yang berani, ya. Karena ini terus terang, ini adalah suatu hukum pertumbuhan. Beberapa orang menyebutnya sebagai hukum kelipat gandaan, hukum pertumbuhan, di mana yang mempunyai itu akan dapat lebih banyak lagi, tapi yang tidak hasilkan buah, yang tidak produktif, maka apa yang ada padanya diambil daripadanya. Tadi saya katakan bahwa hukum ini, saudaraku, sering diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Boleh kita baca satu ayat lagi mengenai hal ini. Kita lihat Matius 13, ayat 11 dan 12, di Injil yang sama, yaitu Injil Matius. Tapi latar belakangnya beda, yaitu latar belakangnya adalah perumpamaan mengenai seorang penabur. Dan kita tahu benih yang ditaburkan adalah firman, ada firman yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ya, ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang semak duri, tapi ada jatuh di tanah yang subur. Dan setelah Yesus menjelaskan mengenai perumpamaan penabur tersebut, kalimat ini muncul lagi, saudara. Kita lihat Matius 13 ayat 11 dan 12. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui apa, saudara? Ini rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak, lanjut ayat 12, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Sehingga ia apa? Lagi-lagi berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini suatu pernyataan yang berani, jujur, dan ini adalah suatu hukum pertumbuhan. Ada juga yang menyebutnya ini adalah hukum kreativitas. Bahwa kreativitas tidak akan terjadi kalau tidak ada yang namanya suatu distribusi yang jomplang ini. Ya, ini saya sebut sebagai distribusi jomplang karena ini bukan distribusi yang merata. Ya, di mana yang mempunyai dapat lebih lagi dan yang tidak mempunyai tambah sedikit. Dan kita bisa lihat bahwa pernyataan Yesus ini sangat anti komunis, ya. Ini anti sosialisme, ya. Karena komunisme, sosialisme itu dibuat ide tersebut berdasarkan ide pemerataan yang rata. Ya, semuanya harus sama rasa, sama rata, atas nama keadilan. Kira-kira begitulah, ya. Banyak orang yang berpikir bahwa yang adil adalah seperti itu. Semua orang harus dapat sama, nggak boleh ada yang lebih dan nggak boleh ada yang kurang, ya. Semua sama. Tapi apa yang Tuhan Yesus sampaikan ini? Prinsip Matius ini, prinsip kelimpahan ini, bukan distribusi yang rata, saudara. Ini distribusi yang tidak merata, alias distribusi yang saya sebut distribusi jomplang, ya. Jomplang, ini bukan distribusi yang rata. Dan pertumbuhan, kreativitas, inovasi mengharuskan satu kondisi yang demikian. Ya, karena sejarah sudah membuktikan bahwa sama rasa dan sama rata tidak akan menghasilkan pertumbuhan. Tidak akan ada kreativitas,
tidak akan ada inovasi, tidak akan ada produktivitas. Di mana ada kehidupan, di mana ada pertumbuhan, harus ada kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, berproduksi, dan keadaan tersebut mau tidak mau akan menimbulkan kondisi yang seperti yang Yesus katakan tadi, ya. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, ya. Yang tidak mempunyai apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu kenapa saya katakan apa yang Yesus katakan ini sangat jujur, sangat real, dan sangat berani untuk berani mengakui hal ini, saudaraku. Ya, kita tidak boleh anti pertumbuhan, anti kelimpahan, ya. Jangan anti berkat. Saya berdoa setiap saudara diberkati Tuhan. Dan kita diberkati bukan hanya untuk supaya menikmati sendiri, tapi saudara diberkati untuk jadi berkat bagi orang lain. Dan untuk jadi berkat untuk orang lain tersebut, saudaraku, mengharuskan prasyaratnya adalah kondisi yang seperti yang Yesus barusan katakan. Ya, karena sejarah membuktikan bahwa sama rasa, sama rata, ide di balik komunisme, ya, sosialisme itu nggak akan ada pertumbuhan, nggak akan ada kemajuan. Ya, walaupun orangnya pinter-pinter, orangnya cerdas-cerdas sekalipun, tapi nggak akan ada kemajuan, nggak akan ada pertumbuhan. Tapi pertumbuhan, kelimpahan, mengharuskan satu kebebasan untuk berkreasi yang mau tidak mau distribusinya memang tidak rata, ya, distribusinya tidak rata, tapi ada pertumbuhan, ya. Setelah ada pertumbuhan, baru kita boleh pusing mengenai pemerataan. Betul atau tidak, saudara? Tapi ngapain kita pusing mengenai pemerataan kalau nggak ada pertumbuhan? Apa yang mau dibagi? Apa yang mau diratakan? Betul nggak, saudara? Jadi jangan anti pertumbuhan. Saya berdoa setiap saudara dan saya diberkati berlipat ganda berbuah bagi Tuhan. Dan berbuah bagi sesama. Jadi berkat dan jadi terang. Dan kondisi tersebut seperti yang saya katakan, saudara, ya, harus kita jujur. Mengharuskan satu kondisi di mana ada distribusi yang tidak rata tersebut, di mana ada pertumbuhan dan di mana ada produktivitas. Dan saudara yang terkasih, ya, distribusi yang tidak rata ini, distribusi yang jomplang ini adalah hukum dari kelimpahan, hukum dari perlipat gandakan, dan hukum dari pertumbuhan. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Dan siapa yang tidak mempunyai, apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ada seorang ahli manajemen, ya, yang bernama Michael Simmons, dan dia mengumpulkan beberapa mentalitas yang diperlukan untuk seseorang itu sukses, untuk seseorang itu jadi memiliki mental pemenang. Nama orang ini adalah Michael Simmons, boleh ditampilkan di PowerPoint, ya. Dan dia mengumpulkan ada 12 mental pemenang, dan kita tidak mau bahas semuanya. Yang saya mau bahas hanya ada yang di kanan bawah, ya. Di kanan bawah itu kok tidak jelas, ya? Nggak jelas, ya. Tapi yang di kanan bawah itu ada satu mentalitas yang dia sebut sebagai compound interest. Compound interest yang bahasa Indonesianya adalah bunga berbunga. Katakan bersama saya, bunga berbunga. Itu sepertinya fontnya salah, ya. Ya, pokoknya ada salah satu mentalitas pemenang yang dia sampaikan sebagai bunga berbunga. Katakan bersama saya, bunga berbunga. Ya. Bunga berbunga kita tahu, saudara, ya, itu adalah hukum kelimpahan. Bunga berbunga itu artinya dengan input yang sekian, maka akan ada pertambahan yang berlipat kali ganda. Michael Simmons ini mengatakan, ya, bahwa orang-orang yang sukses, orang-orang yang pemenang, mentalnya itu mental kelimpahan. Mentalnya adalah mental bunga berbunga.
Itu kenapa mereka jadi pemenang, ini perkataan Michael Simmons tersebut dalam hal karir, profesi, dan bisnis. Karena mereka tidak akan sembarang memilih industri di mana mereka berada, mereka tidak akan sembarang memilih bisnis yang mereka harus pilih, mereka hanya memilih yang dapat berlipat ganda, yang akan menghasilkan hasil yang bukan hanya pertambahan, dan bukan hanya bahkan perkalian, tetapi perpangkatan. Ya, perpangkatan itu lebih dari perkalian, ya, yang alias berlipat kali ganda. Ya, mana yang lebih berlipat ganda, saudara? Pertambahan atau perkalian? Mana yang lebih besar? Pertambahan atau perkalian? Perkalian, ya. Mana yang lebih besar? Perkalian atau perpangkatan? Pangkatan lebih besar lagi. Ya, hukum pertumbuhan, hukum kelimpahan, hukum perlipat gandaan itu bukan hanya memakai perkalian, tapi perpangkatan. Ya, misalnya 2 kali 2 sama 2 pangkat 2 itu masih sama hasilnya, nggak beda. Ya, tapi kalau 3 kali 3 sama 3 pangkat 3 itu hasilnya jauh, bedanya jauh. Tambah tinggi lagi, hasilnya tambah beda lebih jauh lagi dan lebih jomplang lagi. Ya, 4 kali 4 dibanding dengan 4 pangkat 4, hasilnya juga akan lebih jauh lagi. Apalagi kalau angkanya lebih besar lagi. Nah, saudaraku terkasih, apa yang Yesus katakan ini adalah distribusi yang tidak merata, yang akan menghasilkan kelimpahan dan perlipat gandaan. Ya, di mana ada kreativitas, di mana ada produktivitas, harus ada kebebasan untuk berkreasi dan berproduksi, maka mau tidak mau akan ada hukum kelimpahan ini, distribusi yang jomplang ini, di mana yang mempunyai akan lebih banyak diberi, ya, yang tidak mempunyai akan tambah berkurang, yang tidak akan menghasilkan pertumbuhan akan tambah berkurang. Ya, ada beberapa hal dalam hidup ini yang mengikuti distribusi rata, saudara. Ya, misal tinggi badan kita. Tinggi badan kita itu distribusinya, puji Tuhan, distribusinya rata dan tidak jomplang. Ya, tinggi badan manusia, kalau misalnya dalam ruangan ini tinggi badan kita semua diukur, akan ada rata-ratanya. Betul tadi, saudara? Ya, ada rata-ratanya, beberapa dari kita mungkin di bawah rata-rata, beberapa dari kita di atas rata-rata, tapi tinggi badan manusia, distribusinya itu bisa dikatakan merata, ya, tidak jomplang. Misalnya semua dari kita yang ada di ruangan ini, tinggi badannya kita diukur, dan akan ada hasil rata-ratanya. Salah satu yang paling tinggi di sini, ya mungkin teman saya nih Jordan, ya, Jordan termasuk yang tinggi. Berapa kamu tingginya? 184. Wah, teman saya ini 184 tingginya. Saya lebih pendek dari Jordan, saya lebih tinggi dari teman saya satunya William, ya. Tapi kita akan ada rata-ratanya, saudara. Ya, misalnya dalam ruangan ini dihitung tinggi kita semua, Jordan ini tinggi 184, termasuk yang paling tinggi. Dan kita dihitung rata-ratanya dihasilkan sekian. Lalu katakanlah misalnya Jordan ini dibuang dari ruangan ini, katakanlah, ya, dan tingginya dia tidak dimasukkan dalam rata-rata, maka rata-ratanya tidak akan turun jauh drastis. Tidak akan turun jauh drastis. Karena tinggi badan manusia itu distribusinya normal atau distribusinya itu rata, ya. Tetapi jumlah kekayaan misalnya manusia itu tidak merata. Ya, jumlah kekayaan manusia tidak mengikuti distribusi yang rata, tidak mengikuti distribusi yang normal. Yang paling tinggi di antara kita, Jordan misalnya, katakanlah dia yang paling tinggi, mungkin ada yang lebih tinggi lagi, lebih dari dia. Di sini, yang paling tinggi dari kita kalau diusir dari ruangan ini, katakanlah dia tidak dimasukkan, maka tidak akan merubah jauh angka dari tinggi rata-rata semua orang yang ada di ruangan ini. Tapi kalau kekayaan manusia, ya, digabungkan, katakanlah misalnya
jumlah net worth, kekayaan masing-masing dari kita dihitung, katakanlah. Dan katakanlah kita berandai-andai, saudara. Katakanlah orang yang paling kaya di Indonesia masuk ke ruangan ini, katakanlah. Ya, daftar terakhir namanya Budi Hartono, ya, yang punya BCA, katakanlah. Yang punya gudang garam, yang punya BCA, katakanlah dia masuk ke ruangan ini. Dan jumlah kekayaannya digabung sama jumlah kekayaan semua orang yang ada di ruangan ini, maka hasilnya akan jomplang banget. Rata-rata akan tambah naik drastis. Betul atau tidak, saudara? Betul atau tidak? Naiknya drastis. Dan kalau Budi Hartono keluar dari ruangan ini, turunnya juga jomplang drastis. Betul atau tidak? Karena kekayaan, ya, distribusi dari kekayaan itu tidak mengikuti distribusi yang rata. Distribusinya itu jomplang. Dan keadaan yang menghasilkan produktivitas dan kelimpahan mengharuskan, saudaraku, mengharuskan satu kondisi yang demikian. Jadi kita jangan anti kemajuan, jangan anti dari pertumbuhan. Saya berdoa Indonesia diberkati Tuhan. Saya berdoa setiap saudara diberkati Tuhan. Dan banyak orang yang tidak suka, terus terang, ya, tidak suka dengan apa yang Yesus katakan barusan tadi, karena yang Yesus katakan sangat jujur. Banyak orang yang merasa bahwa kondisi seperti itu sepertinya tidak adil. Tetapi saudaraku yang terkasih, pertumbuhan mengharuskan distribusi yang demikian. Ya, distribusi di mana manusia diberikan kebebasan untuk berkreasi, untuk bekerja, untuk produksi, sesuai dengan talenta mereka masing-masing, sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Dan distribusi dari talenta, saudaraku, itu memang tidak merata, kita harus akui. Tetapi saya percaya, setiap saudara dan saya memiliki talenta yang berbeda-beda, dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Kita semua punya pilihan untuk jadi the best dalam talenta tersebut. Yang percaya katakan amin. Itu kenapa Tiberias punya iman. Pendeta Pariaji, pendiri dari gereja Tiberias, ya, selalu mengatakan ia punya iman untuk jadi yang the best. Dan saya percaya setiap saudara harus punya iman untuk yang jadi the best dalam apa yang kau kerjakan. Di mana engkau dipercayakan Tuhan, industri di mana Tuhan taruh engkau harus imani, engkau bisa jadi the best dalam talenta tersebut. Karena saudaraku yang terkasih, pertumbuhan dan kreativitas membutuhkan kondisi seperti yang tadi Tuhan Yesus katakan, prinsip Matius tersebut. Ada beberapa orang yang anti dengan hal tersebut dan mereka berusaha untuk mengubahnya, ya, seperti komunisme dan sosialisme mau membuat suatu sistem sosial masyarakat, saudara, di mana semuanya harus sama rasa, sama rata, nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang boleh lebih kaya, dan nggak ada yang boleh lebih miskin, ya. Secara teori mereka mau membuat itu sebagai kenyataan, semuanya harus sama, dan ketika dipraktekkan, ya, itu hancur luar biasa, ya. Tidak ada pertumbuhan, dan siapa yang mau kerja, ya, siapa yang mau berkreasi, kalau mereka tidak boleh menikmati hasilnya, dan tidak ada kreativitas, dan tidak ada inovasi, ya, walaupun bukan berarti, ya, orang-orang tersebut tidak memiliki talenta. Mereka punya talenta, tapi distribusi yang rata itu dipaksakan, ya, tidak boleh ada yang lebih dari tetangga dan tidak ada yang lebih kurang, dan hasilnya adalah suatu bencana luar biasa di dalam sejarah, saudaraku, ya, karena kreativitas, inovasi, produktivitas dan pertumbuhan mengharuskan kondisi yang demikian. Dan saya berdoa saudara dan saya memiliki mental kelimpahan. Mental
pertumbuhan, ya, mental produktivitas. Jangan anti dengan perkataan Tuhan Yesus ini. Dan jangan lihat bahwa apa yang Yesus katakan ini sepertinya tidak adil, saudara. Karena pertumbuhan harus ada. Betul atau tidak, saudara? Harus ada pertumbuhan dulu, baru pemerataan, menurut saya. Ya, harus ada pertumbuhan dulu. Baru kalau ada pertumbuhan, baru silakan dibagi dengan cara yang lebih rata, yang lebih baik dan lebih adil. Tapi apa yang mau dibagi kalau tidak ada pertumbuhan, ya? Dan kita bersyukur, ya, walaupun masa Covid ini Indonesia salah satu ekonomi yang terus bertumbuh dan kita doa Indonesia terus diberkati Tuhan, ya. Dan yang paling ditakutkan oleh pemerintah kalau kita perhatikan, ya, adalah kalau ekonomi tidak bertumbuh. Kenapa angka 5% saja itu kita harus bersyukur, ya. Pertumbuhan 5% saja. Itu kita harus bersyukur dan 5% sepertinya angka yang rendah, saudara, ya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ya, pertumbuhan 5% dalam setahun, kalau dia bunga berbunga, ini bukan hanya pertumbuhan biasa, ya. Kalau pertumbuhannya itu bunga berbunga, artinya pertumbuhan tahun lalu akan didebit, akan dimasukkan kepada ekonomi yang sekarang, dan pertumbuhan tersebut juga akan berlipat ganda. Artinya bunga berbunga. Saya percaya, saudaraku, di akhir zaman ini minyak anggur tidak dirusakkan. Dan saya percaya minyak anggur ada karunia, ada urapat perlipat gandaan. Yang percaya katakan amin. Dan minyak anggur di akhir zaman ini tidak akan dirusakkan. Ya, jadi 5% saja pertumbuhan, saudaraku. 5%, dan saya hitung dengan matematika, kalau Indonesia tumbuh 5% saja setahun, dan itu bunga berbunga, dalam waktu 14 tahun ekonominya akan naik 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Kalau ekonomi naik 2 kali lipat, artinya taraf kehidupan akan bertambah 2 kali lipat, dan kita berdoa, anak cucu kita diberkati Tuhan. Artinya generasi berikut harus lebih baik lagi. Ya, itu 5%. Kalau 7%, saudara boleh tebak kira-kira 2 kali lipatnya berapa lama. Ya, kalau 5%, 2 kali lipatnya itu hanya 14 tahun, nggak nyampe 15. 14 tahun sudah 2 kali lipat. Kalau 7%, itu 2 kali lipatnya hanya 10 tahun. Ya, sudah 2 kali lipat, generasi berikut akan diberkati. Itu kenapa, saudaraku, ya, bahwa kehidupan ini membutuhkan kondisi di mana ada produktivitas, ada kelimpahan, dan ini bukan supaya kita hanya diberkati semata. Saya percaya kita mau diberkati supaya dunia diberkati. Yang setuju katakan amin. Dan ini bukan teologi kemakmuran, saudara, ya. Ini bukan teologi kemakmuran yang egois, yang penting kita ikut Tuhan Yesus, kita diberkati, kita kaya. Bukan itu yang saya maksudkan. Tapi yang saya maksudkan adalah bahwa kita harus jadi berkat untuk seluruh umat manusia. Dan kalau kita mau jadi berkat untuk seluruh umat manusia itu, saudaraku yang terkasih, kita harus menerima apa yang Yesus katakan ini. Kalau saudara mau jadi the best, apa yang kau kerjakan, kau mau jadi berkat, mau jadi terang, kita harus terima apa yang Yesus katakan ini. Bahwa di alam ini, dalam realita ini, berlaku hukum ini. Ini adalah hukum alam, saudara. Dan ini nggak bisa dibatalkan hukum ini. Kepada siapa yang mempunyai akan diberi. Dan tidak mempunyai diambil. Dan saya percaya barang siapa yang melawan hukum ini, dia melawan Tuhan sendiri. Karena hukum ini nggak ada matinya. Ya, hukum ini nggak bisa dilawan. Hukum ini tidak bisa dibatalkan. Kalau kita ngelawan hukum ini, kita ngelawan Tuhan sendiri. Dan kalau kita ngelawan hukum ini, saudaraku, nggak akan ada berkat, nggak akan ada pertumbuhan, nggak akan ada kelimpahan, nggak akan ada produktivitas. Ada satu bagian dalam hidup kita, saudaraku yang terkasih, yang selalu diperbaharui setiap hari, yang selalu bertumbuh,
yang selalu diberkati, yang selalu berubah setiap hari. Kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16, dan saya akan tutup dengan ayat ini, 2 Korintus 4. Kita mau lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Katakan bersama saya, manusia lahiriah. Kita punya manusia lahiriah, kita juga punya manusia batiniah atau manusia roh. Dan yang saudara lihat, Aristo yang saudara lihat ini adalah manusia lahiriah Aristo. Dan doakan Aristo sehat umur panjang. Tapi mau tidak mau kita harus terima, tubuh makin merosot. Umur nggak bisa dibohongi. Betul atau tidak saudara? Ya, umur tidak bisa dibohongi. Manusia lahiriah akan semakin merosot. Ya, tahun ke tahun, ya mungkin akan ada kerut nambah di kulit kita. Tahun ke tahun akan tambah uban di rambut kita. Manusia batinnya semakin merosot. Manusia lahiriah semakin merosot. Tapi manusia batinnya kita bersyukur, selalu bertumbuh, selalu dibaharui dari hari ke hari. Ya, saudaraku, jangan remehkan pertumbuhan satu hari. Jangan pernah remehkan pertumbuhan satu hari yang bunga berbunga. Ya, kalau saudara bertumbuh 0,5% saja dalam satu hari, setahun berapa? Hitung sendiri. Berapa pertumbuhan setahun? Ya, kalau cuma 0,5% saja, ya, atau 1% pertumbuhan sehari, ya itu bunganya itu akan luar biasa. Dan manusia lahiriah kita, tubuh kita ini semakin merosot. Tetapi ada bagian dalam diri saudara yang dengan berjalannya waktu bisa semakin dibaharui. Dan saudaraku yang terkasih, hukum pertumbuhan mengharuskan suatu kelimpahan dan pelipat gandaan. Ya, Aristo ini bisa bertumbuh seperti ini. Waktu saya lahir, ya, saya hanya setetes benih dari ayah saya, tapi berlipat ganda. Ya, sel tubuh ini bertumbuh itu berlipat ganda. Sampai pada titik puncaknya manusia lahiriah ini, saudaraku, setelah titik puncaknya dia tidak akan makin dibaharui, tapi akan makin merosot. Dan satu hari nanti kita harus menerima kenyataan, ya, kita harus dari debu kembali kepada debu, dari tanah kembali kepada tanah, tapi roh saudara dibaharui setiap hari. Dan jangan remehkan perbaikan satu hari, jangan remehkan pertobatan setiap hari. Kalau saudara cicil setiap hari, bayangkan 1 tahun, saya percaya saudara akan bawa dampak luar biasa. Kalau kita bertobat setiap hari, saya percaya, saudaraku, setahun engkau tidak akan mengenali dirimu lagi, karena engkau terlalu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kalau kita selalu bertobat dan kita selalu dekat Tuhan, berubah dan dibaharui tiap hari, dan saya percaya, saudaraku, tahun depan kita akan jadi lebih banyak berkat lagi untuk banyak orang. Jangan pernah remehkan perubahan kecil yang gak kelihatan dalam satu hari. Itu kenapa saya percaya setiap hari kita harus bertobat. Yang setuju katakan amin. Setiap hari kita harus berubah, dan setiap hari kita harus melakukan adjustment, kita harus adaptasi dengan Tuhan supaya kita jadi berkat bagi orang lain, dan supaya ketika engkau jadi berkat bagi orang lain, mau tidak mau, saudaraku, engkau juga pasti diberkati. Kalau engkau diberkati, engkau jadi berkat bagi orang lain. Dan keadaan untuk menjadi berkat bagi orang lain ini memang mengharuskan hukum
yang Yesus katakan tersebut. Yang mempunyai akan diberi. Ya. Tapi yang tidak menghasilkan, yang tidak produktif, yang menyia-nyiakan talentanya, maka apa yang ada padanya akan diambil daripadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang worship leader dan saya undang imam pemusik, kita siapkan diri kita untuk terima tubuh dan darah Yesus. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan biarlah ini menjadi doa setiap kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Minyak dan anggur tidak dirusakkan. Angkat tanganmu bersama dan katakan kiranya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Lebih sungguh lagi angkat tanganmu, jadikan ini doamu hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Engkau menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Biarlah musik mengikuti, mengiring dengan lembut kita dalam hadirat Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Tuhan mau kita jadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan mau kita diberkati berlipat kali ganda, supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan saya percaya itu adalah satu misi yang mulia dalam hidup yang singkat ini, dalam hidup yang sementara ini. Saudara harus jadi berkat, kau harus jadi terang. Dan tidak ada misi yang lebih mulia daripada hidup seperti Yesus dalam waktu yang singkat ini, untuk kita jadi berkat. Dan kita mau meninggalkan generasi yang lebih baik lagi setelah kita pergi.
Kita mau meninggalkan anak cucu yang lebih diberkati lagi, lebih dari kita sebelum kita pergi. Dan Tuhan mau kita diberkati berlipat kali ganda. Dan hari ini saudaraku, milikilah mental berlipat gandaan, mental produktivitas, mental kelimpahan, yang adalah mental minyak dan anggur. Dan jika itu imanmu hari ini, engkau ada di pihak kelimpahan, engkau ada di pihak pertumbuhan, engkau ada di pihak minyak dan anggur. Hari ini angkat tanganmu tinggi-tinggi dalam hadirat Tuhan. Dan setiap saudara yang angkat tangan, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang tidak dirusakkan di akhir zaman ini. Aku ada di pihak pertumbuhan, aku ada di pihak kemajuan, aku ada di pihak pelipat gandaan, aku ada di pihak kehidupan, aku ada di pihak masa depan. Aku percaya urapan Tuhan ada padaku, talenta yang Tuhan berikan kepadaku, aku akan pergunakan semaksimal mungkin. Aku percaya, aku jadi garam, jadi berkat, jadi terang, dan aku percaya, aku tidak dirusakkan. Sebab minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Angkat tanganmu sama-sama katakan, dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pagi yang indah ini bersama. Kami boleh hadir Tuhan di ibadah pagi hari ini. Boleh memberikan yang terbaik pujian dan penyembahan. Boleh memberikan hati kami untuk boleh diberkati, dibentuk oleh Tuhan. Oleh karena kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan, kami percaya firman-Mu selalu mengubahkan setiap kami yang mendengarkannya Bapa. Ubahkan kami Tuhan Yesus, sertai kami Tuhan. Roh Kudus, kami percaya Tuhan, Engkau selalu bersama dengan kami. Sebab kerinduan kami Tuhan Yesus terus hidup berkenan, selalu setia, maka menjadi berkat berdampak bagi setiap sekeliling kami Tuhan. Dimanapun kami melangkah, ada perkenanan Tuhan yang hadir. Terima kasih Tuhan, biarlah firman menjadi kekuatan bagi setiap kami. Sebagai ucapan syukur, kami rindu beri persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan berkati sempurna setiap aktivitas kami, apapun pekerjaan, usaha kami, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna, Tuhan pasti buatkan berhasil. Di dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Tepuk tangan yang paling meriah saudara bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sambil kita bangkit berdiri saudara di hadapan Tuhan Yesus pagi hari ini. Tercurah bagi kami, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan-Mu yang Kau kerjakan di atas kayu salib, di mana kami semua oleh iman adalah pewarisnya. Kami menghargai penderitaan yang Kau lalui dengan menghampiri meja perjamuan-Mu yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti anggur ini adalah bukti setiap penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah selesai di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu
berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita, sama-sama kita katakan dalam nama Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka, kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sesudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan sorga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki aku sehat, aku sembuh, pendengaran, penglihatan sempurna. Kami tolak tuli, katarak, kebutaan, setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sempurna, pernafasan, paru-paru, imunitas, antibodi sempurna, syaraf, pencernaan, peredaran darah sempurna, darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun, kami tolak kistemium, kami tolak kanker tumor, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana makan tidur diberkati, tidak kekurangan, kasut jubah tidak rusak, selalu baru dengan tubuh darah Yesus. Berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Yesus.
Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari, mari sedak di hadapan Tuhan. Masing-masing kita berdoa, mengucap syukur buat tubuh dan darahnya. Kita percaya bahwa Dialah yang terlebih besar dari setiap permasalahan pergumulan. Ada kemenangan dalam Tuhan Yesus. Percaya pagi hari, angkat tanganmu sama-sama tinggi. Mari mengucap syukur, mari beriman sama Tuhan Yesus. Kita angkat pujian saudara. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Setiap saudara, Bapak Ibu yang butuh didoakan, butuh konseling atau pelepasan di gereja ini, di lantai lobi itu ada ruang untuk pelepasan. Jadi Bapak Ibu nanti yang mau didoakan, butuh pelepasan atau konseling, ada tim konseling Gereja Tiberias yang penuh kuasa. Dan kita bersyukur, saya baru dapat info, baru dapat laporan ya, beberapa minggu yang lalu ada seorang ibu yang kista dan miom disembuhkan, ada sakit kanker disembuhkan, dan beberapa orang dilepaskan. Jadi Bapak Ibu yang butuh doa, setiap pagi di tempat ini hari Minggu pagi di gereja Tiberias Nias ini ada pelayanan untuk pelepasan dan untuk konseling. Jadi Bapak Ibu yang butuh didoakan, nanti setelah ibadah ini selesai, boleh silakan ke ruang lobi di bawah. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa untuk minyak urapan ini. 2-3 orang sepakat apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Kita akan minyak urapan kita, sama-sama kita katakan, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kening, atas dahi saudara, atas bagian tubuh yang sakit, dan percaya minyak anggur tidak dirusakkan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, mewakili kerinduan, pergumulan anak-anak-Mu. Kau yang berfirman ya Tuhan, doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Inilah doa iman percaya kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau adalah Tuhan yang dengar, Tuhan yang jawab doa kami. Kami doa syafaat berkati gereja-Mu, berkati yang kami kasihi, pemimpin kami, Gembala Sidang, Pendeta Daneti Padiaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat untuk memimpin pekerjaan-Mu ya Tuhan yang besar ini. Berkat ya Tuhan setiap hamba-Mu yang melayani di seluruh Tiberias, terutama tempat ini. Bro Rudolf, Bro Sony, berkati juga tim singer, adik-adik choir, Bro Renaldi dan imam pemusik, juga Asher Collect and Greeters, Pak Ronald dan tim pekerja, juga tim media, bahkan security tempat ini. Kami doa ya Tuhan lewat pelayanan kami, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk Tuhan di akhir zaman. Kami serahkan, Tuhan berkati Ibu Julia, Pak Alex dan keluarga, Tuhan berkati Pak Doni dan Ibu Hana, Tuhan berkati Ibu Meni dan keluarga, Tuhan berkati Ibu Marta di Sunter, selalu sehat, sembuh, juga Ibu Yvonne dan omanya Adit selalu sehat, umur panjang. Kami doa ya Tuhan setiap kami yang seperjamuan di tempat ini, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga. Kami datang dengan berkat-Mu, kami terima berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari Gembala Sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa,
Ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Biarlah hamba ya Tuhan ucapkan kata berkat ini atas umat-Mu, hanya dalam nama Yesus. Berkenanlah ya Tuhan menaruh berkat ini atas setiap kami. Yevarech Adonai vayishmerecha. Yair Adonai panav elecha v'chonecha. Yisa Adonai panav elecha. Yashem necha. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahtera. Tuhan mengaruniakan kepadamu umur panjang dan kesehatan. Engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Engkau akan melihat cucumu. Tuhan memberkati engkau. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih jumpai aku di sana, kasih mati ketika terhapus dosaku. Ku percaya hanya kepada-Mu Yesus. Kasih jumpai aku di sana, kasih peluk aku di sana, kasih berubah aku, selamatkan hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu Yesus, bab kasih-Mu menjemputku di sana. Ibadah pada pagi hari ini telah selesai, berisi berkat